disuruh itu. lahiriah dan Taurat sunat bilang sunat hati. hati kok. Taurat mengatakan sunat hati. Taurat sendiri mengatakan sunat hati. Harus Itu. dua. Tadi kan kita bacain di dalam kitab Yeskiel. Enggak. Tidak, sunat hati itu. Yes, kita para nabi Oke, yang kita buka kitab Kejadian. Kita buka kitab Kejadian. Kita buka kitab Kejadian. Buka bang, biar saya paham. Lalu Apakah Kejadian ini bicara soal sunat hati? Kejadian yang awal ya. Kejadian. Kita lihat. Apakah yang dipotong itu hati atau kulit katan? Coba lihat ya. dipahami pertanyaannya Pak Martin. Oke, coba Pak Martin Kita itu buka ya. membahas. Ya, Coba Pak Martin buka Kejadian 17-14. Itu yang disunat hati atau lahiriah? itu pertama itu kepada Abraham itu baru gambaran saja, gambaran tentang Iya, enggak, lahiriah. pertanyaannya yang Gambarannya pertama disunat itu, dicontekkan nggak Ayat Pak? 14 tunggu dulu. yang Anda dengar pertama omongan saya disunat, dulu dong. yang pertama disunat Dengar itu, omongan saya dulu. Nggak bisa, kamu dulu dengar Pak Kaki, dengerin. Pertama yang disunat itu dalam Torah, Nah, ini lebih tahu hati Anda dari atau soal hati Alkitab, saya atau lebih tahu dari Anda. hati. Tahu Ya, tapi yang tidak disunat mengerti. duluan perintah dalam Torah hati atau lahiriah. Anda lihat ya, ayat 14 itu mengatakan yang tidak disunat itu harus dilenyapkan. Bayangin, orang yang tidak sunat itu dilenyapkan. Itu kata-kata ayat 14 itu berarti kalau orang itu tidak berbuat yang baik, itu akan dimusnahkan, dinerakakan. Itu disunat ayat itu. apanya Pak Jadi, Martin? Dibaca yang benar. Kita baca pelan-pelan saudara-saudara. Gimana Dua sih? orang dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, bukan kulit katan hatinya nih, bukan dikerat hatinya, tapi yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi yang disunat bukan hatinya, Pak. Betul. Itu Ya, tidak betul. salah. Betul. Bukan hatinya di Tetapi situ, Pak. Di dalam Taurat baca di Tidak dalam ada kitab kata Taurat juga. hati di situ, Kitab Pak. Taurat mengatakan sunat hatimu supaya kamu jangan degil. Ya? Iya, tapi Sunatlah pertama hatimu perintah supaya sunat jangan itu, degil. Itu perintah Taurat sunat dulu, itu Pak, bukan pertama sunat hati. ialah fisik, lahiriah, bukan hati dulu. Sunat hati itu ada di kitab Nyambung Keluaran. makanya itu. Astaga, kita lihat ya. Kita Yang lihat dibahas sequences-nya, apa, kita lihat sequences-nya atau tahapan tentang sunat. Pertama di kitab Kejadian, sunat itu benar fisik ya, badan yang disunat dengan kata kulit katan. Kulit apa sini? Mengkerat kulit Mengkerat. katanya, bukan mengkerat hatinya ya. Oke, itu yang pertama. Mengkerat katan. Kedua, ya di mana kita Katan itu menemukan apa kata di mana kita menemukan kata sunat hati. Ya, lihat. Ya. Sunat hati pertama itu kita temukan di dalam tahapan terakhir dari Torah, yaitu kitab Ulangan. Yang pertama, kitab Kejadian yang pertama ya. Kitab Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Artinya baik sunat lahiriah, sunat kulit kata yang pertama diperintahkan, dan maupun yang kedua yaitu di kitab Ulangan, hatinya itu harus dua-duanya dilakukan. Begitu tahapannya. Lanjut. Kita paham Pak. Seperti pada waktu jam perjanjian lama, orang kan berkiblat ke Yerusalem, harus ke bait suci di Yerusalem. Tapi setelah penggenapan itu tidak dilakukan karena pada tahun 70 bait sucinya di Yerusalem sudah dirobohkan. Ya, lalu Yesus mengatakan rombong bait Allah itu dalam 3 hari aku membangunnya kembali. Itu dalam pengertian rohani. 3 hari itu kebangkitan Yesus, bahwa semua sudah digenapi, bukan lagi pakai bait suci. Kiblat bait suci itu sudah tidak ada. Itu tahun 70 sudah hilang. Diganti oleh gereja. Ini nggak capek. Jangan mengadakan pembicaraan sunat. Pak Martin ini. Ya. Pak Martin supaya ini kita kok nggak paham. nyambung Jadi, ya. Perjanjian lama itu Sunat, woy. Kenapa kemana-mana ini? Bahasa apa kok melebar kemana-mana Pak? Fokus pertanyaannya Pak Martin, jangan kemana-mana, capek, saya dengernya aja capek. Iya, ini Asik, kita ini. Iya loh. sunat. Teman-teman. Supaya Saya kalian nggak tahu tahu. bahwa sunat Jadi lahiriah gitu, itu baru ritual. Sunat Jadi, kuluk itu baru ritual. Sequences Wujud atau nyatanya tahapan itu, sunat tujuan itu utamanya kita adalah ketahui kelakuan dari kita. kitab yang pertama dari Torah, yaitu kitab Bereshit, kitab Kejadian 17 tadi. Hendaklah engkau mengkerat kulit katanya, bukan kulit hatinya.
Itu baru di tahapan Torah yang terakhir yaitu kitab ulangan baru situ bicara soal sunat hati. Artinya sunat fisik harus dilakukan dulu karena itu yang menjadi saksi daripada sunat fisik ialah orang-orang yang datang. Kenapa? Orang ini telah melakukan perintah Tuhan dengan bersunat. Pada perintah Tuhan harus bersunat. Itu saksinya orang-orang. Nah, bagaimana dengan sunat hati? Siapa saksinya? Kita tidak bisa menjadi saksi sebagai manusia. Yang menjadi saksi kita bersunat hati ialah Tuhan itu sendiri yang melihat jauh ke dalam hati kita. Begitu tahapan sunat Pak Martin. Iya. Jadi ada sunat hati dan sunat lahiriah, itu perjanjian lama. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Sunat hati belakangan ada sunat lahiriah, ada sunat hati. Jangan dibalik. Iya, artinya begini, bahwa ajaran Tuhan itu merubah kelakuan kita, bukan melakukan ritual saja. Seperti ibadah di gereja misalnya, itu tidak cukup. Kalau orang Kristen tidak merubah sikapnya dalam hubungan dengan sesamanya, itu tidak cukup. Makanya ajaran di gereja... Apaan sih Pak Martin? Kemana-mana, apa hubungannya dengan gereja? Sunat hati itu tidak Anda menjati katanya orang. tahu, tidak tahu buktinya. Lalu jawabannya inti istilahnya adalah kasih, mengasihi. Jangan Pak. Setelah orang sunat hati itu mengasihi, tidak menjahati. Itu maksudnya. Nah ini supaya saudara-saudara itu mengerti ajaran Kristen itu. Kok kalian yang ngerti Pak? Bukan harus itu, wujud Pak. nyata dalam kelakuan tiap hari dalam hubungan dengan sesama manusia. Itulah ajaran Kristen yang digenapi dari Makanya Yesus. ini sama Zuma dia memang mati kutu dan dia. Pak Martin, Aki masuk Aki. pertanyaan yang disampaikan oleh narasumber lawan diskusinya Pak Martin. Yang Pak Martin. ditanya apa, jawab apa. Lanjut Bang Billy. Ayo, yang dijawab apa. Jadi akhirnya Martin sudah mengakui bahwa sunat baik sunat lahiriah dan sunat hati itu perlu. Ya. Ada dua. Karena dalam Torah, dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian 17 yang merupakan tahapan yang pertama atau susunan yang pertama, perintah sunat itu yang dikerat bukan hati, tapi kulit katanya, nonotnya. Anehnya itu dalam Al-Quran Baru. tidak bicara sunat. Bagaimana kalian bicara soal sunat? Aduh, saya Dasarnya nggak tahu dari kalau mana? Quran. Kalau Quran saya nggak tahu. Pak, udah dijelaskan sama udah dijelaskan Bang Juma kan tadi. Sudah dijelaskan, nggak ngerti aja Anda. Al-Quran Gimana sendiri sih? tidak Mana bicara mau sunat. diskusi nyambung. Sebentar, ini yang bahas Al-Quran dari tadi siapa sih? Setahu saya yang dibahas Bible ini, Perjanjian Lama. Pak Martin. Tadi udah dibahas Bang tadi Juma. sama Bang Juma. Jadi Pak Martin itu otaknya terbalik, guys. Dia mengatakan tadi yang disunat hati dulu, baru kulit katan. Padahal tahapan Torah Nggak itu, nyambung. tahapan Torah itu kitab Kejadian yang disunat pertama itu kulit katan. Bentar. Baru di ulangan Saya ya. tangkap ada- begini Bang Yosep. Yang ditanyakan Bang Yosep itu apa? Terus dia membahas tentang sunat hati. Apa pautnya? Kan ditanyakan apakah sunat Anda sudah sunat kulub atau tidak? Tadi saya mendengarkan seperti itu. Nah, Pak Martin malah ke sunat hati. Apa pautannya coba? Itu gini aja, kan pemaparan sudah tuntas dari tadi. Nah sekarang Pak Martin itu merasa tergelitik dengan Islam. Sekarang begini Pak Martin, kalau tadi juga sudah ditanyakan sebenarnya, kalau umat Islam bersunat, ada yang salah atau tidak? Pak Martin. Kita harus taat pada Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ngomong sunat, kenapa kalian itu? Loh, Kau bahas Nabi kami mengajarkan, mencontohkan sampai cucunya itu juga disunat ketika usia 8 hari. Enggak, ketika kami umat Islam bersunat, ada yang salah atau tidak? Aki, siapa cucunya yang disunat 8 hari ada? Ada. Hasan Hussein itu cucunya. Oh, Cucu kok beliau. kok bisa 8 hari ya Ki? Sama kayak Ya, keturunan memang Karena jangan Israel itu. Di dalam Islam aturannya memang lebih bagusnya itu adalah ketika usia 8 hari, 1 minggu dari kelahiran. 7 hari. Ada 7 dalilnya hari. itu, Aki. Mm-mm. Ada. Ada dalilnya nggak? Ada. Ada hadisnya di hadisnya Coba Rasulullah. dibacakan deh, Rasulullah gimana? Saya jadi penasaran Rasulullah tuh. menghitan cucunya itu ketika usia, aduh, aku harus buka dalilnya. Seperti itulah Ya ya. apa-apa. Bentar saya cari. Dengan akikah, bersamaan dengan akikah. Ya. Nah, Hakika. sebenarnya ini juga sama dengan Yesus. Ketika dia genap usianya 8 hari, maka dibawa dia ke rumah Tuhan untuk disunatkan. Kita buka ya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan.
ia diberi nama Yesus, yaitu nama, nah usia 8 hari itu disunatkan dan benerin namanya tuh dilegalkan. Nah, kan gitu, diberi dinamai Yesus gitu kan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Yesus diakikahin setelah 7 hari, disunat, lalu dia diserahkan kepada Tuhan, diakikahin dengan cara memotong burung tekukur atau merpati. Kalau di Islam usia 8 hari disunat, potongnya kambing, laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor, itu akikah. Begitu Pak Martin, aturannya di dalam Saya Islam. baru tahu nih ada Islam, ada hadis mengatakan bahwa cucunya Nabi Muhammad itu umur 8 hari, which is itu sama dengan perintah Hashem kepada Abraham, kepada keturunannya yang setelahnya itu Ishak dan Yakov, Israel, dan sampai sekarang. Ada juga Bang Biri riwayat mengatakan bahwa Rasulullah itu dikhitan kakeknya di hari ke-7 lalu diberi nama Muhammad. Ada juga itu riwayatnya. Jadi seperti itu, makanya dari tadi untuk Kristen ketika umat Islam menjalankan syariat sunat, apa yang masalah untuk Kristen? Gitu loh, yang tadi kita bahas kan. Nah, Dia bilang harus tidak ikut ada yang Quran salah. lagi. Sementara di dalam kitab dia ada tapi nggak dia ikutin, dia nggak salah. Pas kita salah. Lupa kali beliau lupa kali ayat itu, Kejadian 17, lupa. Iya, udah jelas dalam Kejadian kitab lah perjanjian Kalau lama diributin tuh. sunat, saya mau nanya Bang Billy, ada nggak riwayat dalam perjanjian Torah menyebutkan Musa dikhitan? Ada tidak? Secara eksplisit Musa dikhitan. Ya, di dalam Torah itu ada hints-nya. Jadi dikatakan, maka ibunya melihat dia sempurna. Apa sempurna? Ya, sempurna apa? Bahwa dia lahir sudah dalam keadaan Dikitan. sunat. Gitu. Disunat. Ada beberapa nabi-nabi yang lahir sudah bersunat. Kalau Adam memang sudah dibuat memang sudah bersunat. Sudah begitu, sudah nggak ada kulit katanya dia berbuat Adam. Baru ada Moshe, Noah juga Nuh tidak bersunat, sudah sunat lari lahir. Oh, ada juga ya Saya kayak gitu ya. dulu ya, ini karena HP-nya udah lobet nih ya. Iya, Maaf iya. aja nih. Jadi Iya. tidak tertulis bukan berarti tidak mengerjakan, intinya seperti itu kan Bang Billy? Iya, Torah selalu di dalam Torah itu banyak hints, petunjuk-petunjuk. Nah, yang hanya mengerti ini orang Yahudi, celakanya itu. Nah, jadi ada kalimat. Tafsirnya. Ya, maka ibunya melihat bahwa Musa ini sempurna dulu. Apanya sempurna? Para hakam, para ulama menjelaskan bahwa yang disebut sempurna itu karena tamim ya. Tamim artinya apa? Karena dia itu lahir dalam keadaan sunat begitu. Ini dia Bang Billy. Rasulullah menghitan Al-Hasan dan Al-Husain pada hari ke-7 setelah kelahiran keduanya. Al-Badrul Munir. Oke, catatnya. Bacakan Bah, teksnya Bah. Udah. Itu dia. Oh, udah itu. Udah itu dia. Gedean Ustadz Alif nih. Besarkan host. Ajaran bagaimana, Dek? Nih, Ajaran. di sini dijelaskan ada aturannya disunahkan itu ayuh tanu, yaitu menghitan pada hari ke-7 ya, di luar dari hari kelahiran, berarti kan ke-8. Di anahu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khotana telah menghitan siapa? Al Hasan wal Husain, kedua cucunya namanya Hasan dan Husain. Yauma sabiu pada hari ke-7 min waladitihima, dari kelahiran kedua tersebut. Riwayat Imam Al-Baihaqi.
Ini dalam sebuah hadisnya kisah Rasulullah. Ini ada sih di terjemahan, kita baca aja ya. Disunahkan mengkhitan pada hari ke-7 kelahirannya selain hari kelahirannya gitu kan. Jadi berarti dihitung dari besok gitu loh. Nah kan, karena baginda Nabi SAW mengkhitan Sayyidina Hasan dan Husain pada hari ke-7. Oh ini ada terjemah kita kan ya, kelahirannya gitu. Ada di sini riwayatnya. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Hakim. Jadi begitu kisahnya. Tapi ini di dalam Islam ada aturannya begitu. Nah, memang ada batasan nanti waktu toleransi untuk mengkhitan. Kenapa? Karena nanti praktek wajib ibadah ketika akil balik, kemarin sudah kita bahas temanya. Maka sebelum itu kan ada di Islam itu kan ada yang dikhitan usia 2 tahun. Anak saya kemarin tuh usia 2 bulan tuh. Sekarang ini belum kering luka khitannya. Karena masih ada waktu jenjang yang agak jauh gitu ke masalah nanti dia wajib ibadah. Karena ketika nanti dia sudah wajib sholat, aturan sholat, maka sudah harus suci posisinya gitu. Biasa kalau masih kecil cepat itu Aki sembuhnya. Iya, iya. Ya, biasanya Rabi Yosef Misrafi di dalam sebuah ceramahnya mengatakan ya bahwa diketemukan umur 8 hari itu vitamin K-nya itu lebih 110. Jadi dia cepat sembuh, misalnya dia sakit cepat Iya. sembuh, luka Iya. cepat sembuh. Dan nggak Kalau perlu Pak Martin, dijahit kan? kalau Pak Martin usia segini disunat, Ya. lukanya sembuh aja nanti dikubur. Kampak lah, kampak. Tapi sebenarnya Pak Martin ya jaga-jaga aja ya, kita nggak tahu namanya umur ya. Shalom amit-amit ya. Kalau misalnya diambil dari bumi ini, paling tidak sudah dalam keadaan sunat Pak Martin, karena di dalam perintah di dalam Alkitab ya harus disunat gitu Pak Martin. Iya. Maka kita membahas sunat ya Bang Bil ya. Saya itu waktu lahir itu kulub saya itu sudah rasa disunat kata mama saya, dan itu fotonya ada ya. Dan waktu itu juga umur berapa hari ya, 1 mingguan gitu, cuman dibersihin aja kotorannya seperti itu. Jadi kulubnya itu udah dipotong dari lahir. Tapi kamu masih ke gereja apa gimana? Iyalah, pedoman saya kan beribadah. Walaupun Oke. Ngapain di saya, gereja? ya, Di gereja ngapain? memuji muliakan nama Tuhan lah. Masa joget-joget saja. Ya, Tuhan yang mana yang disembah? Kalau menurut dunia itu Yesus. Kalau saya Adonai. Saya tidak menyembah Yesus. Nah, terus ngapain ke gereja? Di gereja kan semua menyembah Yesus, gimana sih? Nggak Yang apa-apa, tidak menyembah biar, Yesus, biar, yang tidak biar menyembah apa ya, Yesus, biar agama- menimpa ilmu gitu. Gini, di agama Abrahamik ya, yang tidak menyembah Yesus di rumah ibadahnya cuman Yahudi sama Islam. Kalau yang namanya gereja pasti Yesus. Kalau gereja ya, makanya saksi Yehova nggak pernah menyebut tempat ibadahnya gereja, nggak pernah mereka. Mereka menyebutnya ada sebutan mereka tuh. Sinagoga. Bukan, bukan dia nggak mau disebut gereja. Nah makanya kalau Bang kamu Billy, masuk izin ke bertanya dalam sebentar, gereja, Pak. kalau kamu masuk gereja berarti kamu masih ada Yesusnya, masih berbau-bau Yesus. Bang Billy, izin bertanya, apakah agama Kristen ini dimasukkan ke dalam Abrahamik atau bukan menurut Yahudi? Ya kalau kan Abraham itu Abraham itu perjanjian diikat antara Tuhan dengan Abraham lewat sunat. Jadi orang-orang yang mengikat perjanjian masuk ke dalam perjanjian Abraham itu pasti melakukan sunat. Ismail melakukan sunat, Ishak, Yakub melakukan sunat. Jadi masuk ke dalam perjanjian Abraham gitu. Kalau teman-teman Kristen, bingung juga nggak masuk itu kayaknya. Bingung saya karena kayak tadi tuh Pak Martin Ale, dia nggak bersunat khatan, mereka cuma hatinya doang. Iya, masa Jadi tidak dia bisa ngaku- diselip Artinya dia tidak bisa diselipkan antara agama Abrahamik ya. Bisa kalau mereka bertobat.
meninggalkan Yesus sebagai Tuhannya dan melakukan perintah. Iya, karena Tuhan itu bukan Yesus sejatinya. Kita bisa nariknya tuh dari sini juga sih. Abrahamik itu kan berkaitan dengan agama pewahyuan, yang Tuhan menurunkan wahyunya kepada hambanya yang dipilih, yang menjadi seorang nabi dan menjadi utusan Tuhan menyampaikan firman Tuhan di muka bumi. Kan gitu. Tuhan tetap pada posisinya. Kalau ada ajaran Tuhannya yang turun ke bumi, ya itu udah beda. Keluar dari konsep agama pewahyuan. Karena Tuhannya tuh sendiri yang turun ke bumi. Itu beda. Nggak sama berarti. Itu karena kenapa begitu, Akhi? Karena terjemahan Yesaya 63 itu bukan seorang duta atau utusan, tapi dia Tuhanlah sendiri yang turun menyelamatkan mereka. Padahal di situ umalah panaf itu satu malaikat dikirim untuk menyelamatkan mereka. Jadi Tuhan mengirim malaikatnya untuk menyelamatkan mereka. Dalam hal ini konteksnya Yehuda. Dari situ. Bang Bil mau tanya. Tapi kita punya ini ya dari ensiklopedia dunia ya. Artinya dia tidak memihak kepada satu keyakinan lah di sini. Jadi konsep tentang Tuhan ke bumi, lahir, lalu dia tumbuh, menderita, bangkit dan seterusnya, itu konsep agama bumi. Bukan tentang konsep agama pewahyuan, bukan Abrahamik, bukan. Itu yang lahir dari bumi, kan gitu. Karena apa? Karena banyak ya. Karena kan di situ banyak persamaan tentang konsep bahwa Tuhan itu turun ke bumi, dia lahir, menderita, dan bangkit. Itu konsep agama bumi yang dibuat oleh manusia, konsep agama dewa-dewa. Itu kan kita buka nih. Kelompok dewa, karena banyak kelompok disebutnya juga kan. Dewa-dewa yang lahir, terus dia tumbuh, mati dengan menderita, terjadinya gerhana atau gempa, lalu dia bangkit pada hari ketiga, itu konsep agama bumi, dan banyak contoh dewa-dewanya, sudah ada peristiwanya dari dulu, disebut sebagai agama bumi. Ini nih kalau kita buka kan, ini tidak menyinggung satu agama ya, ini tidak menyinggung satu agama, bahkan di sini tidak ada kekristenan sama sekali. Dewa yang mati dan bangkit kembali dalam ensiklopedia kan gini. Kelompok dewa yang mati dan bangkit kembali juga dikenal sebagai dewa yang mati lalu bangkit, atau dewa yang bangkit adalah konsep untuk mengklasifikasikan sejumlah tuhan, dewa atau dewa dalam mitologi atau agama bumi. Jadi dalam konsep agama bumi yang mengalami satu kelahiran, mati dengan menderita, munculnya sebuah gerhana atau peristiwa serupa dalam kematiannya, melintasi alam gaib atau alam maut kan gitu nanti kan. Setelah kematian dan setelah itu lahir kembali dalam sensasi simbolik maupun literal. Ada contoh dewa-dewanya di sini. Yang di atas contoh dewa itu adalah tersebut antaranya ada Osiris, Adonis, Tammuz, Zalmoxis. Banyak contoh-contohnya di sini. Jadi konsep seperti ini dewa-dewanya gitu. Jadi bukan agama pewahyuan, bukan dari sang pencipta. Memang agama yang dibuat, konsep keyakinan yang dibuat oleh manusia. Host, sapa dulu tamunya, host. Ngeri kali aku kalau udah ada Boruni ini. Habis lagi otennya. Kemute. Sorry. Selamat sore Boruni, selamat sore. Kemute lagi. Ada Boruni. Ya, selamat sore Bang, selamat sore. Ya, selamat sore. Semuanya ya, sehat. Sehat Boruni. Ya, sehat. Langsung mute ada Boruni ya. Memang ada magnet kuat ini Boruni sepertinya nih. Ya, saya akan diundang. Begini, benar itu yang disampaikan teman yang siapa ini tadi ya, 02 ya. Jadi sebenarnya gini, saya nggak bisa terima itu mengenai kalau sempat Tuhan itu mati 3 hari. Tentu peradaban kita sekarang tidak ada ya. Itu aja. 1 jam aja manusia itu nggak bisa nafas, pasti udah metong kan begitu. Ya. Jadi kalau ada pun mungkin ada seseorang yang bisa berenang, menahan nafas 1 jam 2 jam, ya itu
Kurasa udah pelatihan yang luar biasa lah ya. Tapi kalau menurutku Tuhan sampai metong itu nggak benar lah. Bahkan dari selangkangan itu nggak benar gitu. Wow. Makanya ini kan saya tanya langsung gitu. Karena apa? Sebelum saya ikut perdiskusian ini, saya sudah menikmati kebersamaan dengan Yesus secara fisik begitu. Saya boleh rasakan pengayoman pemeliharaan dia gitu. Ya, jadi kenapa ada sampai stigma yang mengatakan Yesus itu adalah YHWH, Yesus itu lahir dan disiksa baru jadi Tuhan, atau dia metong? Nah, ini nggak bisa saya terima, kan begitu. Jadi simpang siur daripada revisi dari pengkanonan yang ada di Vatikan. Nah, ini menjadi bahan dasar loh. Sehingga jangan kita sampai disihir yang mengatakan ini bukunya Tuhan. Tidak. Di situ aja jelas tertera Matius, Markus, Lukas, Musa, tulisan Musa itu Kejadian sampai Ulangan begitu. Nabi-nabi, kan itu dia. Jadi kenapa mereka ini jadi dikatakan Tuhan? Tapi kalau dikatakan mereka ini berspiritual, bisa saja. Tapi kan sudah ada campur tangan daripada pengkanonan itu tadi, perrevisian oleh bapak-bapak gereja yang manfaatkan atas nama Tuhan untuk income. Berat. Keren baru nih, luar biasa. Lanjut baru nih. Income. Kok di mute baru nih? Benar, income. Karena apa ya? Ini nggak usah dulu kita pakai logika. Memang Tuhan itu nggak bisa kita logika. Tapi ingat, logika kita akan lebih dicerahkan daripada tentang kehadiran Tuhan itu sendiri. Bukan berarti logika kita itu dilumpuhkan begitu. Sehingga imani saja. Nggak bisa dong. Saya kan sedang memuliakan Yesus. Bang Suma, Bang Alif, dan semua teman-teman dan para pemirsa. Ya. Ini dari Muslim apa Di sini Oten ada ini? yang, maaf ya, saya numpang ya, begini ya, ada yang typing, kau aja nggak punya. Enggak, itu IWG. Yesus tidak hadir di gereja, ngapain saya ke gereja? Jadi begini, ya, Muhammad itu sedih ayat-ayat didustakan, Al-An'am 3334. Ya, kenapa dikumpulkan tuh sama Umar dan Utsman? Muhammad itu mentuhankan Yesus. Apaan sih narasinya? Muhammad itu mentuhankan Isa al-Masih. Islam itu Udah, jangan yang enggak. Yang gini. Kamu mau Kalau mau narasi yang betul. Abah diam dulu Abah, biar saya tangain Abah. Tenang dulu Abah. IWG, kamu mau diskusi atau berpolemik? Kalau enggak saya turunkan. Itu aja. Pilihanmu ada dua, mau diskusi atau berpolemik? diskusi boleh. Pilihanmu dua, ya. Oke, diskusi. Saya jawab pertanyaan Tunjukkan dulu narasi itu beserta buktinya ya. Tunjukkan datanya ya, oke? Ya. Dan bernarasi liar. Oke, kalau begitu lanjut. Ya, saya menjawab pernyataan Boruni. Ya. Saya tampilkan datanya juga ya. Ya, Allah di dalam Quran itu Isa al-Masih ya. Allah yang berkata-kata dalam perumpamaan. Quran surah Ibrahim 24. Allah yang memberi kepastian tentang hari Sabtu. An-Nahl 124. Ya, sama seperti Matius tuh, Matius 12 ayat 8. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apa kamu bilang? Allah Ya. adalah apa gitu? Ya, Allah yang bersyafaat atau bersyalawat. Itu sama seperti Yohanes 17. Ya. Tunjukkan datanya. Ya. Itu data yang saya bacain itu. Ya. Ternyata Muhammad menyiarkan Islam itu menyiarkan Isa al-Masih sebagai Allah. Ini modal diskusi apaan kayak gini, Oten? Aduh, Buang. Gak ada ilmunya. Ya, dah di bawah aja kamu. Apaan sih, Ten? Apa kamu? Kamu membuat tuduhan tuh yang nggak masuk akal loh. Udah di bawah aja. Jatuh layar aja kamu di bawah. Jatuh layar. Pakai jempol kaki. Udah di bawah aja ya, BG ya. Nggak ada kelak dia. IWG, TG nggak ada yang beres.
Sama kayak aki-aki tadi itu. Iya, sebelah IBG sama ITG ini kan beda orang, tapi 11-12 loh. Iya. Wah, itu beda. 11-12. Tidak ada satupun di dalam Al-Quran memerintahkan menuhankan Nabi Isa. Justru ancaman yang ada itu jelas. Al-Ma'idah ayat 17, ayat 72, ayat 73. Itu menyapu bersih dalam ajaran Islam ketika orang menuhankan Nabi Isa. Tempat kembalinya juga di neraka. Itu di dalam ajaran Islam. Yang ada justru Al-Quran menasehati orang-orang yang menuhankan utusan Tuhan. Kamu itu sudah berlebihan dalam beragama. Tiba-tiba naik berpolemik seenaknya, lompat sana lompat sini. Lucu. Nggak kayak gitu cara diskusinya, kawan. Ini Ya, si macam Boruni itulah. Yesus ini harusnya kalau berdiskusi bukan di sini ranahmu. Harusnya kau berdiskusi ke ranah orang Kristen. Nah, jadi kau menjelaskan tentang Ya udah di sini aja ini nggak apa-apa. nggak nyambung. Wih, wow. Ya nggak apa-apa Jadi di sini ini juga aja. banyak Kristen kok. Banyak di sini juga banyak Kristen di sini. Di bawah itu banyak Kristen. Iya, kau Jangan masuk ke aja. roomnya yang betul-betul dia Kristen. Di sini Di sini sama mau aja kau diskusi, bukan Boruni menasehati. Di sini mau berdiskusi bukan menasehati, paham? Loh, ngapain kau di sini berdiskusi atau naik? Kata. Ya, Banyak Kan di sini ruang Kristen. Kau pikir lintas Islam agama. semua ini? Ruang lintas agama apa aja Kalau bisa nggak bisa suka ya bicara. turun aja. Udah ikut aja. Enggak. Support. Kalau Boruni Yesus ini harusnya dia berdiskusi antara misalnya kayak HKBP, Katolik, Protestan. Kita apa. tuh poin aja. Kau mau diskusi atau enggak? Banyak di sini Kalau Kristen yang nggak mau turun, diskusi, bukan keturun hanya aja. kau. Kalau nggak Jadi niat. kutanya lah dulu kau Boruni Yesus. Apalah nama gereja? Pasti kau nggak bisa mengatakan. Apalah nama gereja kau? Ngapain aku ke kandang domba itu? Ngapain? Ngapain nanya Yesus gereja? nggak ada di Gak jelas kamu Ada. tuh. Karena memang Tanya gereja buat di apa? gerejamu nggak diakui di Indonesia. Sabar, Master. Gereja Boruni Kenapa Yesus ini nggak di diakui. Indonesia? Yesus tidak mengakuinya. Makanya kalau Kristen ini banyak sekte-sektenya, sekte-sekte yang nggak jelas. Jangan cerita sekte kau. Sekarang gini, diakui Yesus ya kau, itu aja. Ya Jangan diakui lah. cerita seperti itu. Diakui Kalau lah. tidak Mana paham. kamu diakui? Masih kau angkat-angkatkan gereja dan kekayaan. Aduh, kekayaan. Hepeng do mengatur negara harus kaya, selagi hidup harus kaya. Apa pula lah kau? Kalau kau nggak kaya, nggak bisa Berbahagialah kau orang membantu miskin karena orang. mereka yang punya kerajaan sorga. Loh, itulah bodohnya kau. Memang bodoh lah kau orangnya. Kenapa aku bilang bodoh? Selama di bumi ini harus kaya, tidak boleh miskin. Kalau kau miskin karena kau Udah, malas berarti kerja. kau bukan pengikut Yesus. Loh, pengikut Yesus. Bukan pengikut Yesus kau. Aman. Disitulah kau sesatnya kau. Sesat kali kau. Karena kau Hidup masuk di dalam bumi ini kandang harus di kaya. penjara. Ya terserah, berarti kau ajaran sibilis. Ajaran apa? Saya mencari uang banyak-banyak supaya saya bisa membutuhi keluarga saya, orang lain, membantu orang. Kalau kamu miskin gimana kita mau beribadah? Jangan kau bilang, Orang jangan kau sana bilang. pun dikerjakannya Disitulah itu. Nggak usah kau cara mikir, berpikirmu nggak usah malah sempit. kau pamer-pamer cari duit untuk makan ini dan itu. Kucing pun dikerjakan itu cari makan sama burung. Wah, jadi harus kaya. Pokoknya kalau Udah. nggak ada uang kau, Kucing juga. semua Berarti kau bukan menjauhimu. pengikut Yesus kau. Kucing sama tikus. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kalian pun yang di sini, yang Islam, Kau yang mulai yang Kristen, menjadi jangan Tuhanmu. berpikir, oh, Udah. terus kau berpikir di akhirat. Jadi kamu kalau mau ke akhirat mati aja sekarang udah. Ngapain Aku mati? pikir-pikir? Justru kau yang mau mati. Mindset kalian itu Kematian perlu adalah dirubah. keuntungan. Ajaran Hidup di Paulus dunia kan. ini harus kaya. Biar tahu. Cari uang yang banyak-banyak. Jadi orang pun menghargai kau. Udah, makanlah doda itu biar kaya raya Makan kau. udah. Kau makan teni babi. Pupu itu. Pupu Iya. itu. Pak, Jadi babi kau makannya Bur Yesus? Makan babinya kau? Makan lah. Gak lucu. Aku makan. Taiknya kau makan?
Aku makan. Oh, pantas matang. Ya iyalah, pupuk itu. Tahu kau kebunku pakai tai babi tuh. Ada iya. itu 6 hektar pakai tai babi biar tahu kau. Makanya Itu coba. dibahas. Yang ku bilang itu Makanya jangan sepele kau. harus Kau pikir waras kau Borni Yesus. Kau udah salah kau yang jalan nggak kau. waras. Sektemu Kau sudah itu nggak iri. jelas lagi tuh. Iri, sombong. Kenapa rupanya kalau aku di room Islam? Kalau kita itu perlu sombong kepada orang yang sombong itu harus ya. Semua yang nonton di sini orang sombong harus sombong. Kau coba nggak mau aku host. Iya. Ajaran Lu jangan setan, mau ajaran dipijak-pijak setan. sama orang sombong. Master, tahan dulu Master. Ini Mama versus Mama ini. Belum kelar ini mereka. Tenang. Ini jadi Enggak, saya yang herannya si Born Yesus ini nggak ada terdaftar gerejanya. Gimana kau bisa berkhotbah kau nggak ada gereja kau? Itu loh. Kau bilang pula Emangnya dia Yesus itu nggak mati kau bilang. Bikin Ya gereja. memang nggak mati Yesus itu. Maksudku emangnya disuruh Yesus bikin gereja. Dah. Imat tuh kau nggak tahu nggak kau baca semua Tambah Alkitab. yang tertulis. Alkitabmu pun kau baca sendirinya pula iyalah. Kau tulis sendiri, kau baca sendiri iyalah. Inilah Nggak buktinya paham Tuhanmu kau. manusia harus punya wasiat tercatat ya kan? Kau memang karena korban sakit hatinya kau dari gereja lain. Jadi yang benar Kau yang bikinlah mana sih gereja. ini? Yang Tritunggal kah apa Borni Yesus ini? Yang benar yang mana ini? Kok Kalau saya begitu? Tritunggal. Jelaslah. Saya Iya, yang Tritunggal. benar yang mana? Kalau saya walaupun saya Protestan, saya memang pindah ke Protestan karena saya memang menikah dengan suami saya. Jadi sebenarnya yang benar itu saya akui aja ya. Agama Kristen yang paling benar itu sebenarnya, walaupun saya Protestan itu Katolik. Katoliklah yang benar sebenarnya. Nah, kalau kami Protestan, Patung kami lah semua. Protestan. Iya, dengar loh. Kami Protestan, Kau dengar-dengar. loh, Ya udahlah ke Katolik lah kau diskusi. loh, saya mau pindah Katolik saya ini. Saya nggak mau lagi Ya Protestan. udah pindah Terlalu aja banyak kok sekte. ribet kali kau. Nah, Nanti bentar lagi aku mau masuk. terlalu Katolik banyak yang benar apanya sekte-sektenya. Kenapa nggak Dasar Katolik itu yang kenapa benar. nggak KKBP aja kak? KKBP. Ya saya HKBP sekarang. Cuma HKBP, walaupun saya HKBP, nggak separah si Borni Yesus ini, nggak jelas ajarannya. Kalau orang-orang ini kayak Borni Yesus ini, adat pun nggak penting sama ini. Ini anti adat orang ini. Ulos, kayak kami orang Batak, ulos dibakari orang ini, dibakari. Nggak jelas sama orang ini. Buktikan kalau Ujungnya salah, ini loh, kok buktikan. melebar ke sana. Kita diskusi Bible bukan adat Batak. Iya. Biar aja Nggak ada bang. hubungannya itu. Gereja dulu. Kalau ajaran kau, ajaran agama kau itu anti adat. Kita sebagai orang Batak harus menghargai adat. Kalau di gereja kau nggak menghargai adat dirimu. Itu loh adat istiadat. Kalian bakarnya ulus. Kalau di HKBP tidak, tetap menghargai adat. Nggak parah-parah banget lah. Kalau di gerejanya si Born Yesus ini dibakari apa? Ulus. Nah, Ngeri orang ini. kau bukan pengikut Yesus, kau itu leluhur. Leluhur, iyalah. dan juga Leluhurku tetap jemaat saya iblis. hargai. Kan jemaat Berarti- iblis kau. Siapa Berarti kau namanya? bukan Batak kau. Siapa namanya di Batak tuanya si Belegu? Siapa? Si Belegu apa namanya? Parmalim lah bang, janganlah Parmalim ya. Parmalim. Belenggu. Bukan. Udah. Jangan bang. Lebih salut lagi aku nengok Permalim daripada kau. Parmalim lah bang, Born itulah Yesus. yang sah. Kalau Permalim itu nggak mau dia menyinggung agama lain. Dia Ya dengan udah, dia ini sendiri kan aja. diskusi, ada kesempatan manfaatkan. Betul Boroni, betul. Cuma kau Borni Yesus, kau salah menempatkan cara komal kau jadi bahan tertawaan sama Islam. Kok jadi Islam itu ketawa nengok kau. ketawa orang, mau telanjang orang, kebakaran semuanya, nggak ada urus itu, orang urus. Siapa yang mau, siapa yang mau, siapa menjual yang diri mau. kau di situ. Macam Kami menjual diri kau di situ. menyimak loh. Kami menyimak dengan seksama loh ini. Jangan kau bilang kami tertawakan. Kayak mana ini siapa ini Tritunggal ini? Ya di hati kita. Diskusi. Kita mana tahu. Nggak ada ketawa. Kita nggak tahu apa di dalam hati kalian. Pas kita ketawa kalian nengok kami nih, ha. Jadi ini saya tahu diri nih. Kan yang indah, yang Kita jelas. diskusi lihat Dia mereka ketawa, kenapa rupanya? Bagus itu. Banyak kamu tahu isi hati orang, Mbak Enis. Emang kamu tahu isi hati orang? Saya ilmu psikolognya tinggi. Sekarang saya sarjana psikolog. Iya, Pak. Aku kalau aku ketawa, kedengaran aku nggak mute. Nggak ada ketawa aku dari tadi. Iya loh.
Iya, Iya, Ketawa gini. ketawaku, Salahnya rupanya kalau ketawaku, sudah saya bilang. kalau ketawaku, Sebenarnya, nyi, begitu. kekristenan ini sudah ini sebenarnya di Katolik itulah sebenarnya yang benar. Kuaku ya. Dasarnya walaupun apa? Kalau Ya saya udahlah, ciumlah patung itu. ya cium patung itu. Lihatlah patung itu. Nggak ada bawa kemana sudah. Paham, nggak mau. Ayo duel, ayo duel. Kalau HKBP nggak terlalu parah, nggak seperti ajaran kau sebenarnya. Walaupun HKBP Protestan tidak separah itu, tetap masih di Kau alur yang. punya basic Bible enggak? Kalau ajaran kau ada. tahu kau yang Islam yang membubarkan agama itu ya kayak gereja kau yang kau bikin gerejamu di rumah. Orang berisik dengar gereja kau tuh, makanya dibubarkan. Ya itu. Tuhan Yesus tolong. Lah, iya, yang benarnya itu sebenarnya. Saya kan berbicaranya objektif saya. Kami Sebenarnya itu ngomong kalau kalian tuh buat gereja-gereja di rumah, iya mengganggu. Host yang cerdas dulu lah diskusinya, nggak ada yang Iya, yang cerdasnya di situ. Makanya saya bilang, Born Yesus, jangan kau buat gereja di rumahmu. Kau bikin gereja satu. lucu. Kau Yesus jelas mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Sempat aku membangun biar ada 3 orang tumpur. Host ini mau dilanjut gimana, host? Host, besarin host biar ada edukasinya. Iya. Oke, di sini ada dikatakan Anoki Hasim Eloeka asal kami Islam Tawadim. Lo iya leka erim akrim alpanai. Lo taseleka, lihat. Lo taseleka apa? Nah, bahasa apa itu? Aku nggak ngerti aku itu. Bahasa Ibrani itu ya? Temuna. Apa Bahasa artinya apa itu? jangan membuat bagimu Patung yang menyerupai apapun. patung fekol temuna serta gambar ikon apapun nggak boleh. Tuh. Oh, gitu. Begitu. Jadi kalau misalnya Menyembah. Katolik, ya mereka di dalam gereja ada patung Yesus, terutama patungnya. Iya. Terus Orang mereka protes. Kami Protestan mengenal Yesus itu dari Katolik. Jelas itu. Ya, tapi bertentangan dengan Taurat ini. Vesel Enggak. itu patung. Pokoknya kami itu Protestan. Kalau ada di sini Protestan yang menonton, itu harus mengakui. Kita Protestan yang ada di sini, kalau ada yang menonton ya, kita mengenal Yesus itu dari Katolik. Titik. Ya. Jadi jangan ini. Jadi nih si Born Yesus ini mengenal Yesus itu kau karena kau pernah mengenal namanya gereja Katolik. Kalau nggak ada gereja Katolik, kita nggak kenal. Biar tahu Born Yesus. Kau buat lagi sekte, udah ada sekte, kau bikin lagi sekte. Tahap apa sekte-sektemu tuh? Nggak jelas. Aman nih mah. Jadi nggak jelas. Aku aja sebagai Kristen nggak suka saya lihat-lihat yang sekte-sekte baru itu. Adalah namanya. Semuanya samamu, kok ocop, bikin pendirian. Kalian itu apa? Suka membuat nama-nama baru? Adalah kalian buat nama. Siapa rupanya bikin nama Begudung. baru? Apalah, Banyak sekte terserah. tapi siapa? Banyak lah. Yang lain itu, kalau saya enggak, pimpinanku Yesus tadi pagi siapa itu? Kau mempermalukan Mau Kristen, dibicarakan kau tuh katanya, menjelekkan Kristen. bicarakan kau. Siapa pimpinanmu Boruni katanya kan si Edi. Siapa pimpinanmu Boruni? Yesus. Ya Edi penjarakan lagi di lah bawah. Yesus bilang. Kamu umatmu aja Borni Yesus cuma 3 orang. Gimana ya kau? Umatmu cuma 3 orang. Main umatku, nggak ada umatku, capek. Kau Nggak ada pendetanya umatku. kau pula umatnya. Kau pula ngasih Aku persembahan. pendeta muncung yang bilang aku pendeta, nggak ada pendeta. Udah aku bilang kayak gereja-gereja kalian itu banyak yang jadi kalau kau bisnis masuk pendeta jadinya. itu Buddha, itu pendeta. Sebenarnya di gereja Buddha. kalian yang perpuluhan Borni Yesus. Kalau di Katolik sama apa tidak ada perpuluhan ya. HKBP, ingat kalian ya. Apa pakai HKBP, perpuluhan? Katolik Hari-hari tidak ada diskusinya, perpuluhan. Mas. Perpuluhan nggak Ya. boleh dalam Torah. Perpuluhan hanya berlaku bagi orang Lewi, orang asing, anak yatim dan Tidak ada para perpuluhan di Katolik, tidak ada. Tapi kalau di gereja-gereja kayak orang-orang ini, kayak Borni Yesus ini, ini bisnis ini semua nih. Kalau si Borni Yesus ini, bisnis jadi Gimana mereka. kau? Tapi kalau berdoa orang ini, berdoa orang ini sampai manjat ke langit. Tapi perlakunya nggak benar, suka menjelek-jelekkan apa. Pokoknya nggak Kau jelas yang lah. menjelek-jelekkan siapa lagi? Perpuluhan persembahan apapun nggak berlaku sama kami. Kayak mana ini siapa ini? Kalau di Katolik itu nggak ada ya. Saya Protestan nih, HKBP Udah saya. lah, kalau mau Katolik, Saya kalau yang benar saya benarkan. Enggak diskusinya. Iya, gitu. Cuma kalau di HKBP kenapa ada
Oh, Turun sudah, Mbak. aja. Jadi kalian saudara-saudara Muslim, saya bilang ya, kalian kan tidak paham Kristen. Kristen itu banyak sekte, ya. Tidak semua Kristen itu adalah Kristen. Nah, begitu. Jadi sama juga dengan dengan di Islam. Islam pun nggak mungkin satu aja sekte kalian. Pasti ada Muhammadiyah, ada Syiah, ada Sunni, ada ini. Ya seperti itu juga kami. Nah, orang-orang yang seperti itu menyalah, kami lawan. Di samping kau nih Kristen juga, tapi dia nggak percaya Yesus itu Tuhan. Ini master Yang teologi. mana? Ini master Yang mana teologi. coba? Yang mana? Samping Siapa? kau nih, master, Siapa? master. Master mana? Itu Bacalah. Nggak ada. Di sini yang ada Alif, Dedi, Richard, Saiful. Oh, ini master teologi ya. Adanya. Kenapa sih master Saya teologi ini? tidak dianggap, Bang. Sudah, Bang. Oh, kalau si Saya master tidak teologi dianggap. ini agama apanya ini? Agama apa ini? Setan-setan ini. Kalau si master teologi. Ma? Ada-ada aja kamu itu. Enggak sih. Bang Master dijawab lah. Gimana? Udah aku bilang kayak si master teologi ini kayak si burung Yesus. Aduh, sekte-sekte berat itu. Nggak jelas. Kau bilang ke setan, anak. Siapa yang Enggak. setan? Saya apa kau? Enggak, Bang, kau nggak gereja benar apa? berarti itu. Aku tanya lu kau, biar Gas, tahu gas. aku apa namanya. Pasti nggak ada nama Gas, gereja gas. kan? Ada. Apalah? Nama gereja saya GBI. Gereja Betel Indonesia. Hmm. Oh, pantas matang. Kalian nggak suka apa kan? Adat kan? Adat kan? Hmm? Nggak suka adat kan? Kata Anti siapa? adat. Kata siapa? Loh, kata siapa? GBI itu Gereja Betel Indonesia nggak suka adat. Nggak usah Saya bohong. suka. Saya Nih, suka. Kau suka, tapi di gereja kau tuh melarang beradat. Nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang. Jadi, Yang larang siapa? Kenapa Gereja dibilang aku siapa nggak ini ngelarang. bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kamu tidak mengakui. Terus kenapa? Nah, kalau saya mengakui Yesus bukan Tuhan karena tertulis. Coba Di Anda mana? baca dalam Alkitab ya. Dia itu sebagai manusia karena dia itu terlahir. Dia lahir, mati dan bangkit. Tuh, coba. Kalau bukan manusia siapa coba? Alah, pengetahuan kau nol. Bukan nol. Zero. Itu Dibantah, fakta. dibantah. Bahwasanya Dibantah. dalam Alkitab juga Kamu tahu nggak? menjelaskan bahasanya Maaf, Tuhan tapi itu dia habis Esa, nih. bukan Apa sih tiga. dia? Bukan tiga dia. Ah udahlah, GB pun nggak jelas itu, sekte nggak jelas itu deh, ya. Namanya Betel, udah tahu ya aku. Kalian ini tuh gawat. kalau Masa dibilangin nggak berdua benar? kalian apa? Joget-joget, apa sambil Joget-joget. apalah manjat-manjat, nggak jelas kalian ah. Udah Manjat turun apa? aja lah Manjat kau. pinang. Pak. Ribet, ribet. Halo, itu kan Alkitab. Kalau Anda tidak bisa membaca Alkitab, berarti Anda tidak bisa baca. Master Itu teologi, jelas loh. kusarankanlah sama kalian ya yang bergereja gereja Betel itu. Kalau kalian berdoa, sebenarnya kalian yang diolok-olok orang Islam nih. Kenapa? Karena kalian yang menjelekkan Kristen itu kalian sebenarnya. Karena Ini kalian si Longor ini ketika bawa Islam ketika terus kamu ini si Longor. berdoa, dengar dulu. Ketika kamu berdoa, kamu Nggak ada yang berlebihan. menjelekkan, cuman Kalian berlebihan. orang dong-dong aja. Enggak berlebihan kalian berdoa. Kalau berdoa itu Master, ada di Bible mengatakan gini. Perhatikan ya, itu nggak kau baca itu ya. Bukalah pintumu, berdoalah kamu, tutup lagi pintumu, artinya apa? Bukan berarti lu joget-joget, terus sambil ribut lah, pokoknya kayak kesurupan. Itu sebenarnya itu dirubah, Bang Master. Itu nggak boleh berdoa seperti itu, seperti orang munafik. Nggak boleh itu. Ya itu kan orangnya Macet. yang munafik, bukan orang. Bang Master macet. Bukan orangnya. Gas. Ya itu orangnya yang munafik, bukan hatinya. Kalau hatinya Iya. orang benar ya, Sebenarnya- hatinya benar berarti dia orangnya benar, bukan munafik. Kan Yesus pernah mengatakan, janganlah kamu berdoa seperti orang Yesus munafik. saja mengajarkan sujud berdoanya. Iya sujud, itu Katolik itu Katolik itu yang bersujud. Kalau kita Itu Protestan ada. Alkitab, bukan Katolik niru siapa? Alkitab. Enggak, sekarang GBI apa enggak bersujud enggak? Sujud
Alah, sujud mana ada itu bongkok. Iya, Mak. Kamu yang tidak mengerti. Nah, di sini adanya gereja Ternyata BTI. Anda lebih senior dari saya, tidak mengerti tentang Alkitab ya. Aduh, malulah. Udah gue bilang kalian sebenarnya yang menjelekkan Kristen sehingga agama-agama lain mengatakan dia kok aneh ya orang Kristen ini kok berdoanya joget-joget gitu. Saya kasih tahu ya. Betul itu. Saya itu diapit dua agama ya. Satu Islam, satu Hindu ya. Di kalangan saudara saya seperti itu, tapi saya akur-akur saja sama mereka. Saya saya Kristen, nggak masalah, nggak ada yang ngelok-olok apapun tetangga saya, apalagi nggak ada yang ngelok-olok. Ngelok-olok itu orang bodoh berarti. Bicara itu apalagi laki-laki jangan kayak gitu ngomongnya bang, mengelak-olok gitulah. Beda lah, dia kan orang Coba tanya Rum sini, apakah ada Islam yang mengolok-ngolok agama orang lain? Tidak ada. Semuanya baik-baik saja dari tadi. Protes Tanya Bang aja Richard tadi ya, yang Bang ya. ngolok Bang ini. Iya nggak ada Bang, dia yang ngolok Iya, ini tadi. intinya Master Teologi bisa kamu peringati umat-umatmu itu kalau berdoa itu yang biasa aja, jangan sampai garuk dinding, sampai loncat-loncat, jangan. Nanti orang ini pun melihatnya Garuk aneh. dinding itu nggak ada dalam mereka. Alkitab. Saya pun aneh melihatnya. Ya, dalam Alkitab itu menyembah roh dan kebenaran, itu jelas itu. Masa Ada Bukan situ. yang jingkrak-jingkrak. Jangan berlebihan, aku bilang jangan berlebihan berdoa. Berdoa itu biasa aja lah. Orang yang berlebihan itu nggak bagus. Berdoa itu seperti Yesus, Bapa surga, itu seperti itu ya. Iya, kalian aneh kali kalian. Ada jingkrak, ada apa, tak kayak mana-mana kalian tuh, nggak jelas, nggak ada. Bersukacitalah dalam Alkitab juga ada, karena dalam Mazmur juga bersukacita itu bukan jingkrak-jingkrak, bang. Bukan jingkrak-jingkrak, itu berlebihan orang munafik kayak gitu. Terus menurut Anda jingkrak-jingkrak yang bersukacita seperti apa? Apakah menangis? Apakah cembelu? Kalau bersukacita itu berdoa. Kita bersukacita, aduh, kita bersyukur. Berdoa kita saja. Iya, masih memang kita bernapas, mengajarkan gitu loh. berdoa, tetapi ya sukacita juga. Sukacita menurut Anda apa? Ayo, saya tanya. Ada lagi Sukacita bertahu apa? Master, ada lagi pendeta yang nggak bisa jawab live. kan. Sukacita itu harus senyum, ya, harus memuji Tuhan dengan kecapi dan rebana. Ini dalam Alkitab jelas loh. Dengar Tapi dulu, Bang Master, betul ada nggak yang dia pendeta bilang tadi Master. itu garuk-garuk gitu. Garuk-garuk yang dinding Garuk-garuk tadi itu agama apa Bang Ri? Dengar dulu Master. Ada pendeta yang live, biar tahu kok Master. Ada pendeta. Garuk-garuk apa? Ada pendeta live. Diam dulu kau, diam dulu. Ada Jangan pendeta bola. live. Ketawa lagi. Ada pendeta live. Pendeta ini, udah gila, udah sampai mau Anda saja stroke tidak paham gimana mulutnya. saya ketawa. Ya itu, udah sampai stroke mulutnya apa? Berkhotbah padahal nggak ada isinya. Artinya apa? Berlebihan gitu lah, nggak suka Saya loh. berkhotbah Nggak suka apa orang-orang yang data apa. yang ada, bukan pasal congok begitu. Jadi kalian pun master teologi, kalian sebenarnya yang merusak Kristen tuh kalian. Apa berlebihan? Saya yang paling benar. Masuk Roh Kudus, mana ada masuk Roh Kudus? Ada aja kalian kadang marah. Jelas kalian. Berdoa itu yang biasa aja kalian. Lawa-lawa kalian tuh lawa aja berdua di sini. Bukan saya yang ngelawak Bang, dia yang ngelawak. Kalian itu berlebihan. Kenapa kalian nggak boleh kalian apa? Nggak boleh kalian berlebihan. Udah itu aja. Berdoa itu yang biasa. Tuhan itu pun nggak suka loh, Master, kuat-kuat suara kita. Nggak boleh kuat-kuat suara. Kayak memarahi Tuhan. Ya, Tuhan kan suka yang bising-bising. Nggak suka. Tidak suka Gitu ya. Dia harus biasa aja. Kalau bisa Karena lagi dalam orang Alkitab tidak. menyebutkan bahwasanya Kalau bisa Master, nggak usah orang tahu bahwa kita ini orang beragama. Nggak usah tahu orang bahwa kita ini berdoa. Nggak usah. Kita tunjukkan aja sikap kita, gitu loh. Nggak usah malah tahu kita seperti orang munafik. Nggak suka saya. Iya. Waktu kau Itulah minta orang yang tidak tahu. kepada Tuhan kau, waktu sembahyang berdoa dapat 90 juta, bagaimana ceritanya? Maksudnya? Ya waktu kau berdoa kepada Tuhan kau, bisa dapat 90 juta itu dari mana? Kau cek profilku ya.
Dari ngepet. Kalau saya tuh berdoa, kalau bisa aku nampakkan sama orang aku tidak beragama. Udah itu aja. Kalau bisa aku menampakkan sama orang bahwa saya Berarti bukan Anda tidak orang baik. beragama berarti. Nah gitu. Saya tidak mau menjadi, saya orang baik loh. Tidak. Biarkan hubungan saya kepada Pantas Tuhan. saja. Saya aja yang tahu hubungan saya dengan Tuhan. Tidak Tapi punya kenapa agama kamu pada saja nuduh- seperti nuduh ini. Bang ini? Astagfirullah. Kenapa kau nuduh Bang Master garuk-garuk tadi? Itu benar nggak Garuk-garuk itu? pantat. Iya si Master ini kalau berdoa sambil garuk-garuk Lah, tadi pantat. kau bilang garuk-garuk. Garuk pantat, garuk kepala. Nah, betul nggak itu? Pantat pula disinggung. Macam mana nih? Makanya Bang Enggak, betul nggak Richard itu? Itu Sari, harus tadi saya dibantah. ketemu sama orang ini, KKN ini. Gimana saya tidak ketawa? Tapi itu ya, Garuk-garuk tapi salut pantat, juga apa saya nengok ini, kau Gar? Master. Master, tapi saya salut juga nengok kau. Kenapa bilang? Karena saya sudah kasar dari tadi ya. Kau tenang aja menghadapi saya. Berarti kau beragama. Nah itu saya biasanya saya orangnya kalau tenang, mencobai orang gitu. sabar. Kan dalam Berarti kau Alkitab beragama, kan dijelaskan. Berarti Jangan suami kau cobain stres lah ya. pengalaman. Berarti suami kau ngadepin kau stres lah ya. Enggak juga. Kan aku lah yang hanya, ngomong. hanya suamiku yang pawang untuk saya. Kalau yang lainnya nggak mampu. Berarti kesimpulannya Bang Master ini tidak menuhankan Yesus, dia yang benar ya. Kau salah berarti ya. Bukan yang benar. Maksudnya saya kan Loh, tadi kau berpesan. bilang benar, Kan gimana Master ya? kalau berdua itu kalau bisa Mulai disarankan lagi, umatnya, mulai. Yang mana yang benar? Jelaskan. kalau bisa berdoa jangan berlebihan Bang Master kan aku bilang. Noise. Lanjut. Silakan. Lanjut. Kau kasih contoh Ini dulu. gimana? Silalahi, bagaimana cara kau berdoa itu? Bagaimana coba contohkan? Gimana saya mencontohkan? Ada aja kok. Ya contoh lah, maksudnya kau bagaimana? Apa kau teriak-teriak? Apa gimana? Gak pernah saya berteriak berdoa. Kalau bisa saya berdoa dalam hati. Orang tidak perlu mengetahui saya. Bagaimana saya berdoa. Gitu loh. Ya saya berdoa ya. Bagaimana di HKBP. Seperti itulah. Saya kan HKBP saya. Dalam hati. Oh. Ya aman, tentram. Tahu nggak apa? Si Alifnya tadi nih. Jadi yang main apa organ di gereja kami tuh Islam loh. Dia kebetulan guru les anak-anak orang Kristen semua kan dia guru musik dia. Terus dia apa organ. Tadi siang aja dia organ dia apa di gereja. Tapi dia biasa aja. Macam gereja aja kau. Kau enggak gereja tadi kau bilang. Aku gereja Tidak tadi. gereja katanya. Aku gereja. Tadi bilang tidak bergereja. Macam mana, Bah? Aku bergereja tapi aku nggak mau berdoa kayak kalian. Garuk-garuk semua. Hah? Nggak berdoa? Astagfirullahaladzim. Ada organ. Organ itu bukan berarti kayak orang ini kan ada drum band, ada loncat, ada apa. Ya itu kan organ itu kan hanya sebatas lambat dia kayak ada dayu-dayu apanya, mendayu-dayu. Gitu. Berarti itu salah. Itu Kalau salah. yang Main itu musik. ada cepat, Kalau ada di Betel ini kan lambat. pernah nggak klub? Makanya coba search dari Google perbedaan dari musik HKBP dengan Betel. Oh, kalau di Betel memang. Kalau di Gereja saya HKBP, tidak punya musik, bener-bener cuman organ musiknya gimana? saja. Musiknya teduh atau Macam gimana? mana tuh? Hah? Kalau HKBP musiknya teduh apa berapi-api? Teduh dia cuma organ aja yang dimainkan. Orgel ya, kayak gitu ya. Dia cuma organ misalnya kayak. Nggak ada drum. Cuma mengiringi aja, mengiring. Bagaimana kalau ketika 17 Agustus misalnya kayak menyanyikan Hening Cipta atau ini ya seperti itu. Hanya diiringi dengan musik gitu. Nggak pakai band, nggak. Enggak, Di Betel yang pakai band. betul itu. Aku bilang kalau betul Tapi tuh. tempat saya tidak tuh. Tempat aku nggak tidak. Tempatku nggak. Berarti beleng, nggak bukan betel, Tempatku beleng. itu cuma punya satu organ saja, nggak ada. Itu ya organ juga bisa cepat, bisa lambat.
Saya tahu nada-nadanya Tapi seperti apa. tapi kalau gereja yang paling apa itu paling sendu itu adalah Katolik. Oh, kalau Ya sudah, kau masuk sudah. jarum yang jatuh aja kedengaran. Nah, itulah kalau di Katolik. Jarum yang Kalau jatuh jadi kedengaran. gini loh. Jadi gini loh, ini yang benar yang mana? Yang tidak pakai musik atau yang pakai musik ini? Harus Musik. Betul yang betul. Dia Loh, dengar dulu. dia 5 kalau orang Katolik- tuh pemain bandnya. Iya. Lengkap. Sekarang bukan masalah musiknya, Satu ya? maksudnya Satu, ini. Bang. Jangan berlebihan, kan aku bilangnya. Jangan berlebihan, jangan sampai jingkrak-jingkrak, sampai ini. Tuhan itu pun nggak suka orang-orang yang terlalu berlebihan, itu maksudku. Oh berarti kalau seperti itu nggak benar ya? Kalau jingkrak nggak benar. Berarti memuji Tuhan itu Nggak boleh nggak benar jingkrak-jingkrak. ya. Memuji Tuhan itu nggak benar ya berarti. Kalau itu Ya nggak memuji Tuhan itu benar, tapi yang biasa aja. Kalau memuji orang, misalnya nih, Enggak, saya memuji si Saiful Tapi nih. kalau Saya kalau berlebihan memuji Alkitab Saiful itu mengatakan nggak benar. bersukacita salah dong. Bukan. Aku mau tahu gini loh. Yang memang diajarkan Yesus tuh gimana sih sebenarnya di gereja? Yang diajarkan Yesus itu memang ada di situ bawaan Gimana? Nyanyi. Ya Yesus nyanyi tetap juga. nyanyi. Waktu di gereja pujilah nyanyi Yesus. Pujilah namaku dengan rebana. Itu dibilang. Tapi orang ini salah Dia aturan. masuk gereja, dia masuknya sinagog Yesus, bukan sinagog. Oh, nggak pernah masuk gereja? Enggak, Yesus nggak pernah Ya masuk gereja. Allah. Maksudnya sinagog. Nggak pernahnya Yesus masuk gereja. Kalian pun Sinagoga. nggak pernah katanya Yesus masuk gereja. Betulnya itu? Nah itu kan kata kalian. macet. Bukan aku nanya Katanya kok. Ya sinagoga. Allah. Enggak, Yesus kan Yahudi, bukan Kristen. Dia tuh Yesus itu untuk segala bangsa. Bukan hanya untuk orang Israel. Bukan hanya untuk orang Yahudi. Ya waktu dia hidup dia masuk ke gereja. Dulunya kan ada di tuh. Cuma saya kurang paham di bagian agama ini. Pernah kan pernah dibilangnya gini. Saya akan mendirikan gereja saya di atas batu karang kan gitu. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Itu Gitu. Petrus, itu Petrus Jemaat itu. dia bilang gereja. bukan gereja. Itu Petrus. Lagian nama samanya kayak Islam bang. Islam kan pakai rebana juga. Pakai rebana, pakai Jujulah padaku. Nah, sama juga ya. Cuma kan yang namanya maksudku saya tidak perlu memperingati agamamu. Maksud saya memperingati seiman saya saja yang berbelok saya luruskan. Kalau agama lain tak perlu saya luruskan karena itu bukan agama saya. Gitu loh. Ya maksudnya sama kayak dimanapun hanya Hindu dan Buddha kayaknya nggak ada musik. Kalau Islam sama Kristen ada juga musiknya. Hah? Nggak ada di masjid, nggak ada. Ada rebana itu? Nggak. Mana ada? Rebana? Nggak ada. Rebana Coba sama jelaskan gambus? Bang Ali. Gambus ada juga nya. Iya tapi nggak ada di dalam Jangan masjid. disembunyikan. Bukan ibadah itu, nggak ada ibadahnya gitu. Loh, kenapa di apa kami ini ada di samping rumah gini kan Islam semua. Orang itu pakai rebana ketika Iya, itu bukan acara prosesi ibadah, nggak prosesi ibadah itu. udah gitu nanti Kalau ibadahnya kan kami sholat mana ada pakai apa-apa. hari Minggu apa juga orang itu apa namanya itu ya? Mana ada? Enggak dengar dulu. Hari Minggu orang itu bermusik-musik juga, nyanyi-nyanyi. Mana ada? Gimana? Ada, Nanti aku kayaknya rekamnya, nanti itu. aku posting di apa ini. Tapi nggak tahu karena memang di sini ada masjid, memang dia masjidnya khusus untuk orang Minang khusus gitu loh. Orang itu Di rumahku dekat ada masjid tapi tidak begitu tuh. ada musik, tapi dia orang Minang khusus semua. Semuanya Nggak khusus orang. ada. Di dalam masjid nggak boleh ada musik. Ada ngarang. Mana pula nggak ada musik di masjid. Jadi kayak Nggak ada. udah sama kan berarti orang ini yang dekat rumahku ini. Di luar jam-jam sholat itu beda itu. Di luar jam-jam sholat Tuh, dengerin tuh. Islam sholat itu pakai alat musik nggak boleh. Nggak ada, mana ada. Itu mungkin ada hari peringatan hari apa. Mungkin Maulid. Mulutan itu. Mulutan. Terus ada juga bang ada orang Minang sini kan Bedakan. memanggil arwah itu sama nggak semua sama Islam?
Mana ada manggil arwah pula yang enggak aja. Di Islam itu jangankan musik, ketika seruan panggilan sholat semuanya itu disuruh diem kalau praktek ibadah sesuatu keharusan itu. Jadi bedakan mana ibadah. Enggak, janganlah jangan bawa daerah. Kembali saja ke ajaran, kembali aja. Ya kan, jangan bawa daerah. Coba orang Minang pasti tahu itu. Ada di sini di masjid ini dia sampai jam 2 pagi loh manggil arwah, tapi sambil mengapakan di masjid itu pakai toa. Tapi saya menghargai karena mereka mungkin Jangan-jangan suara panggilan hayya 'alas sholat dia dengernya wahai para arwah. Waduh, parah kau ini. Enggak gitu. Itu maksudnya ajakan sholat. Udahlah, enggak usah sebuah tradisi dibawa ke dalam ranah diskusi lintas agama. Coba panggil Kita orang yang kembali lagi aja. Enggak, jadi ada enggak dalam Kristen tuh ajaran tuh? Ada enggak perintah Yesus beribadah ke gereja lalu menyembah Yesus? ada. Nah, di mana Yesus memerintahkan begitu? Nggak ada. Itulah susahnya. Tahu nggak Hernis? Yesus selama hidupnya dia masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi. Disebutnya sebagai Bait El atau Ini si Betel, PRF ini rumah kamu Tuhan. ngarang katanya. Kalau saya PRF, saya gitu. orang Batak asli, saya tidak mau framing dan saya tidak mau. Nggak usah bawa-bawa bicara yang daerah, enggak. nggak usah. Kalau saya bilang Jangan. iya, saya tidak mau Nggak usah bohong. jawablah. Ini si Hen ini Jangan framing mana-mana. katanya. Makanya coba panggil orang Minang dulu. Kenapa bisa ada yang manggil-manggil arwah sambil dihubungkan ke agama gitu loh? Ya saya juga bingung. biar aku turun dulu. Saya jawab. Ya coba panggil. Enggak usah juga loh. Kita fokusnya kepada ajaran, kebiasaan sebuah daerah atau apa. Ngapain kau angkat? Enggak ada kaitannya, enggak Nggak ada nyambung. kaitannya dengan agama. Gitu loh. Nanti kita bawa adat masing-masing, bawa adat Batak, bawa adat Sunda, bawa adat Jawa. Kita jawab. Di Irian Jaya orang tuh nggak ada ke gereja pakai ulos.